langsung ke kursi yang sudah disediakan. Pagi Pak Jaksa, sehat. Ya. Ayo Pak. Pagi Pak, pagi. Silakan bisa langsung berdiri aja. Akhirnya Sehat Pak? Siap. Alhamdulillah sehat. Pak. ya baik. Baik, terima kasih buat Bapak dan Ibu serta selaku Bapak PK Riza, Reksos, Bapak Kepolisian, dan juga Pak RT yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, di mana agenda kita melanjutkan kesepakatan diversi yang sebelumnya sudah dilaksanakan di penyidikan di Polres, tapi belum menemukan titik terang, dan harapannya di sini di tingkat kejaksaan saya selaku fasilitator yang memfasilitasi Bapak dan Ibu dari korban maupun dari pihak pelaku, di mana saya harap berjalannya sidang diversi kali ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari tahap sebelumnya, di mana tahap sebelumnya kesepakatan diversi tidak terpenuhi. Jadi untuk sidang kali ini saya harap bisa lebih kondusif, serta Bapak Ibu baik dari korban maupun dari pelaku dapat mendiskusikan dengan kepala tinggi. Baik Pak, bisa dipahami dari Bapak? Siapa? Ya, jadi ini terkait informasi serta dalam forum diskusi ini, saya harap Bapak dan Ibu serta dari Reksos serta dari Bapak RT dapat memberikan peran yang sebaik-baiknya, dapat menjaga kondusivitas sidang, serta dapat saling menghargai untuk sama-sama mendengarkan dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, serta dari pihak Reksos, dan nanti kita akan mendengarkan juga dari PK Bapas terkait hasil litmas serta informasi yang akan diberikan. Baik, langsung saja Bapak Reza selaku PK saya perkenankan untuk menyampaikan resum dakwaan serta laporan hasil pada tahap penyidikan. Terima kasih Bapak Jaksa atas waktunya. Sebelumnya saya perwakilan dari PK Bapas ingin menyampaikan sedikit Pak Jaksa kemarin yang terjadi seperti apa. Jadi pada kemarin di kepolisian sebenarnya diversinya sudah hampir berhasil, namun dari pihak korban tidak menerima nominal yang ingin diserahkan oleh pihak pelaku karena kerugian yang dialami oleh pihak korban itu nggak sebanding gitu pada saat dengan yang diberikan oleh pihak pelaku. Saya juga sudah berkoordinasi lagi sama pihak pelaku. Sebenarnya mampunya berapa gitu pada saat. Sebenarnya kan hal kayak gini kan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan gitu. Mungkin pihak korban juga anaknya kan udah lumayan sehat ya, udah nggak bonyok lagi kan mukanya. Masih kayak gitu. Tapi kan nggak sehat kan, bisa jalan-jalan kan sekarang. Enggak, tapi kan masih dijaga dulu. Ya, jadi semoga Adik Robjul juga sadar kalau ini salah dan ulangi lagi kan. Jadi semoga pertemuan kali ini ada titik terangnya pada saya. Jadi mungkin cukup itu aja dari saya.
Oke, baik. Jadi dari tim, terima kasih Pak Desa. Kemudian saya berikan kesempatan untuk selaku penyidik dari kepolisian untuk memberikan keterangannya selama pelaksanaan diversi kemarin di Polres terkait apa yang menjadi kendala dan ketidaksepakatan sehingga dilimpahkan ke jaksa. Silakan Pak Pedro. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktu dan tempatnya yang saya. Jadi yang jadi kendala mungkin belum adanya kesepakatan dari dua belah pihak ya Pak. Mungkin di sini yang saya dapat sampaikan mungkin di sini kita bisa lebih mengutamakan kepentingan kedua belah anak karena dengan anak ini masih bawah umur. Jadi mungkin kita bisa atur supaya mengingat pendidikan mereka nggak terganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Ya, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan selaku pihak korban, tapi saya minta tolong dari pihak pelaku untuk jangan menyela, biarkan dari pihak korban menyampaikan pendapatnya. Nanti ada waktu tersendiri buat Bapak dan Ibu dari adik Nobjul untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi mengerti ya? Silakan untuk sampaikan. Ini kan begini Pak, kemarin itu kan di kepolisian kan juga ini mereka nggak ganti rugi kan Pak. Padahal kan saya cuma nabraknya kan nggak sengaja pun saya malah dipukul Pak. Ya udah, masa nggak diganti rugi sesuai yang ini Pak, sesuai kejahatan saya ini Pak. Ini dari Bapak sama Ibu saya yang memberi penuturan karena adik ini ya masih shock ya, jadi mungkin nanti dia memberikan keterangan yang sedang dari Bapak dan Ibu selaku korban serta kronologi yang sudah terjadi kemarin. Bapak sampaikan. Jadi kami selaku orang tua ini masih keberatan ya Pak. Yang pertama ini selama pengobatan ternyata biaya yang dikeluarkan ini lebih banyak dari dugaan kami Pak. Butuh jahitan. Masih ada bekasnya Pak selama pengobatan ini Pak. Ya, itu sih awalnya sebenarnya kami sebagai orang tua melihat anak kami yang secara tidak sengaja itu menabrak dari pihak korban, tapi itu pun bisa Bapak lihat di BAP-nya itu kan dari penyidik memang tertulis bahwa cuma lecet ringan kan Pak. Namun dari perilaku tindakannya dari anak itu pun malah lebih apa yang anak saya terima Pak. Bahkan kami pun langsung mengobati anak kami hingga ada di sini Pak, masih terlihat timbul jahitannya. Itu berapa jahitan? Ini kurang lebih 7 Pak. Panjang. Itu kan panjang Pak. Itu sedangkan dari anak sendiri itu cuma masih luka ringan. Ya memang awalnya sebelumnya itu pun waktu di tingkat kepolisian dari Bapak Reza kemarin juga sudah bertemu dengan kami. Beliau juga sempat menyampaikan bahwa ya melalui jalur kekeluargaan. Namun di situ juga dihasilkan bahwa kemarin katanya dari pihak pelaku dia memang mau ganti rugi Pak. Namun apa yang orang tua pelaku sediakan tuh masih ya itu belum seberapa lah Pak dari biaya ini Pak. Nah di situ kami yang masih belum merasa terima. Oke, berarti unsur ketidaksengajaan karena dari korban sendiri menabrak pelaku, tapi tidak pelaku memberi ibaratnya alasan yang menurut keluarga korban tidak
setimpal dengan apa yang dialami. Ya nggak setimpal pasti itu Pak. Itu kan, dan katanya pun kemarin dari anaknya bilang bahwa si pelaku ini nyebrang jalan nggak lihat-lihat jalan, dia nyebrang tinggal nyebrang. Itu kan juga menimbulkan apa namanya, ya memang sebenarnya bukan sepenuhnya anak saya yang salah Pak, cuman kok Anak Bapak 13 tahun udah main motor. Kan dulu ya bukan ya, masalah itu Bu, ini ya, posisi ya. saya orang tua sebagai Ya. korban kok mendapatkan luka yang lebih parah Bu. Itu kan memang ya gimana, Bapak itu yang mungkin jadi dari teknosan bisa memberikan penjelasan mungkin masih emosi nih Pak. Ya, sorry. Oke, tahan dulu. Bentar, Pekas nanti bisa memberikan pernyataannya untuk terdakwa. Sebelumnya saya minta tolong dari pihak Bapak dan Ibu selaku orang tua dari Robi juga bisa dimana sebagai pelaku. Silakan untuk memberikan keterangannya, dan saya minta tolong untuk Bapak dan Ibu dari orang tua Pak Tony untuk mendengarkan dan menjaga kondusivitas persidangan. Ya, mohon izin Bapak Jaksa dan Pekas dan polisi yang ada di tempat ini. Saya mewakili orang tua dari Anda Abjul. Pertama saya mohon maaf untuk Tony dan keluarga sekalian. Mohon maaf atas besar-besarnya. Tapi saya balikan lagi, kami siap untuk mengganti semuanya. Tapi kendala kami memang perlu waktu untuk mengganti itu semua. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang namanya juga masih anak-anak, emosinya belum stabil. Ya, saya juga memohon, amat sangat memohon agar tidak usahlah pakai tuntutan seperti ini, karena kita juga memikirkan ibu dengan anak ibu, bapak dengan anak bapak yang masih membutuhkan pendidikan dan masa depan yang terjamin. Kita melihat yang sama-sama paham kalau punya anak, bagaimanapun yang namanya masa depan karena hal seperti ini harus kandas. Ini juga ya pukulan terbesar buat kami. Mohon maaf sekali lagi, kita sebagai pihak yang melakukan tindakan tersebut, mohon maaf anak saya mungkin emosinya tidak stabil sampai melakukan hal yang bisa dibilang anarkis sampai membuat anak Tony seperti ini. Kami sebelumnya siap untuk mengganti semuanya, dan apabila ada yang ingin Bapak dan Ibu sekalian minta atas kerugian ini, kami semua siap, asalkan yang tadi saya bilang. Saya mohon untuk cukup sampai di sini saja, karena Anda Abjul atau Tony masih punya masa depan. Mohon izin untuk ya. Sebelumnya saya pengen dengar dari anak Bapak sendiri itu, sebenarnya kok apa tiba-tiba misalnya dari kata nggak sengaja ditabrak, dan itu pun luka kecil, bahkan sampai menghajar anak saya sampai gini, kan sebenarnya pasti ada, bisa dibilang ada dendam gitu atau gimana, bahkan sampai emosinya meluap itu kan. Ada apa sebenarnya sama anak saya? Siapa? Kamu? Sebelumnya emang saya nggak ada dendam apa-apa Pak. Saya juga Nggak ada dendam kok. Ya, ntar dulu Pak. Ya, saya juga merasa menyesal Pak atas perbuatan saya. Tapi di saat kejadian itu saya kaget Pak, refleks Pak. Saya ditabrak, saya bangun, ambil batu, saya gebok Pak. Saya refleks intinya Pak. Nggak ada refleks. Kamu itu dari ibu-ibu komplek itu udah kedengeran nakal, emang dikenal udah nakal Pak, anak Bapak ini Pak. Makanya saya nggak terima Pak. Kalau kayak gitu nanti dia pulang-pulang terus Pak. Bapak denger, Bapak Ibu denger kan? Ya, Dia aja pakai batu Bapak Ibu. langsung di. jangan menghakimi anaknya. Jadi gini Pak, saya kemarin sudah ngobrol sama Denjul ini. Jadi sebenarnya Denjul ini punya bakat bela diri Pak. Dia tuh udah berlatih bela diri. Mungkin posisi kemarin itu
masih menggebu-gebu gitu Pak. Bila tidak kok pakai batu, nggak mungkin lah pakai batu. Ya namanya anak-anak Pak ya, dia pikir kan namanya kaget, refleks itu, jadi nggak sengaja gitu Pak. Jadi sebagai orang tua kita kan tahu anak-anak itu penasaran gitu Pak jiwanya Pak. Dengan tenaga yang dia punya ini, dia sendiri pada sebesar ini, mungkin dia sebenarnya cuma butuh ini aja Pak Jaksa, butuh wadah gitu supaya bisa menyalurkan bakatnya dia Pak. Jadi kejadian itu ya benar-benar sengaja aja menurut saya sih Pak. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menjaga kondisivitas, sudah mau menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan. Jadi mungkin dari pihak Peksos silakan untuk memaparkan keterangan Anda terkait bagaimana kondisi dari terdakwa. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Jaksa dan di sini kepada PK. Ini jadi sesuai laporan yang saya terima dari orang tua korban, baik bapak maupun ibu, yang memberikan keterangan bahwa si anak ini mengalami pemukulan yang mana dilakukan oleh anak pelaku. Nah, kemudian dari pemukulan tersebut itu tuh menimbulkan adanya luka yang cukup serius, yang mana hingga sampai dilakukan operasi. Nah, dalam hal ini menurut keterangan juga dan saya lihat juga si korban ini juga mengalami adanya gangguan dari psikologisnya, yang mana Ananda Tony ini mengalami sedikit shock berat dan terganggu masalah rasa traumatisnya. Jadi yang mungkin yang menjadi hal yang memberatkan dari bapak atau ibu dari korban ini, mereka itu meminta adanya suatu keadilan atau hal yang sekiranya itu dapat membantu mereka. Kan dalam hal ini mereka tuh masih dirugikan juga ya dalam keadaan anaknya, maupun mereka harus mengeluarkan biaya dari untuk mengobati operasinya, mengobati lukanya dari anaknya ini. Nah, mungkin dari pihak jaksa atau PK-nya sendiri nanti dapat memberikan solusi atau langkah akhir yang terkait itu bagaimana? Mohon izin Bu Peksos, Bu Pramud, mau nanya, ini udah diarahin ke spesialis belum dokter? Si Ananda Fatoni. Kalau untuk Ananda Fatoni setelah kejadian, setelah dia melakukan operasi itu sudah saya arahkan ke spesialis khusus psikologi itu. Nah, dari bukti atau hasil yang keluar itu tuh memang adanya shock berat yang dialami dari Ananda Fatoni sendiri. Boleh dari tangan itu ya? Sudah. Mungkin gini, supaya benang merahnya kita dapat temukan dari pihak korban maupun dari pihak pelaku serta kesaksian dari Peksos, di mana tujuan sidang ini kan kita mau mendapatkan win-win solution, di mana tidak memberatkan dari korban dan juga tidak merugikan dari pihak, maksud saya tidak merugikan dari pihak pelaku dan tidak memberatkan dari pihak korban. Jadi mungkin karena berhubungan dengan Pak RT selaku tokoh masyarakat di wilayah desa dan di mana korban serta pelaku ini yang sebenarnya adalah satu daerah, satu RT ini, jadi saya rasa saling mengenal dekat, tahu betul, serta Bapak Panu selaku ketua RT dapat memberikan informasi terkait bagaimana beliau ini di dalam masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jaksa atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk mengundang saya di sini hadir selaku tokoh masyarakat untuk menceritakan dan menjelaskan terkait dengan masalah ini. Masalah yang akan diselesaikan secara diversi di tingkat penuntutan. Jadi yang pertama saya ingin menegaskan atau sampaikan bahwa kehadiran saya di sini tidak berniat ke siapapun, ya kepada keluarga pelaku maupun keluarga korban.
Jadi yang menjadi pertimbangan saya, yang menjadi tujuan untuk kita sendiri, bagaimana kita mencari jalan yang sesuai nantinya atau win-win solution untuk menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya, pertimbangan yang paling penting adalah kedua anak ini kita harus bisa menyelamatkan mereka berdua demi masa depan mereka berdua, baik dari anak pelaku maupun anak korban. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan situasi kompleks berhubung saya selaku ketua RT 01 Tanah Tinggi, saya tahu betul bahwa keluarga korban dan keluarga pelaku memang kader dalam RT 01 Tanah Tinggi dan saya selaku ketua RT di situ. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan situasi kondisi lingkungan yang ada. Mohon maaf, orang tua pelaku, saya melihat anak pelaku ini atau mendapatkan informasi bahwa anak ini memang termasuk anak yang baik. Namun pada saat ada beberapa saat waktu saya melihat dan mendapatkan informasi bahwa anak ini terkadang bermain sampai malam. Jadi bermain sampai malam ini artinya ada hal-hal yang timbul ketika mereka ditegur, mereka malah tidak dengar gitu. Jadi termasuk juga anak korban juga. Anak korban ini saya juga sempat juga dengan mereka bersama-sama juga. Dan pada saat kejadian ini saya juga heran dan kaget juga. Artinya anak korban juga termasuk juga anak yang sering juga main sampai malam. Artinya di sini saya ingin menjelaskan bahwa peran dari keluarga korban, keluarga pelaku dan keluarga korban ini meskipun dengan kita punya aktivitas kegiatan sebagai sebagai orang tua, kita punya keluarga, tapi tanggung jawab kita untuk bagaimana waktu untuk bisa mengawasi anak-anak kita. Jadi melalui perkara ini saya sudah menegaskan di awal, saya tidak memberikan kepada siapapun tidak pelaku atau tidak korban, tapi saya memberikan keterangan sehingga kita bisa mendapatkan win-win solution yang seadil-adilnya tidak berarti ke kanan ke atas bawah. Demikian Pak yang boleh disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dasar apa yang sudah Bapak Ibu berikan serta dari PK, pelaku, orang tua korban, polisi yang datang dari Bansos. Dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini saling mengenal, benar ya? Dek Fatoni dan Dek Nopsi Nopjul, maksud saya. Mereka kalian sering bermain bersama? Dulu. Oke. Terus saya mau nanya sebagai diri kalian masing-masing, minta tolong orang tua jangan mengintervensi. Secara pribadi kamu memaafkan teman Novi atas perlakuannya? Ya, kalau memaafkan itu belum Pak, soalnya itu ganti rugi aja belum ada kok. Nah, tapi kan setidaknya sekarang kamu sudah kembali normal, sudah sehat lagi, sudah bisa menjalankan aktivitas tadi, serta apa yang dilakukan oleh temanmu ini, Novi, bukan atas kesengajaan, dan reaksi yang respon yang dia berikan juga mungkin karena dia kaget dan kondisinya juga malam hari, jadi mungkin dia tidak tahu kalau Nabi ini ternyata temannya Novi. Karena mungkin kalau kejadiannya di siang hari itu beda cerita, benar ya? Kalau dari ya makanya itu. Sedangkan dari Pak RT sendiri pun bilang kalian berdua sering keluar malam, pulang malam hari. Sedangkan kalian usianya 13 tahun, tapi keluar malam, mau ngapain? Minus goreng Pak. Ya. Jadi kan di sini saya luruskan bukan untuk menyudutkan salah satu dari kalian, dan saya juga mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya hal ini tidak perlu sampai ke persidangan, bahkan tidak perlu sampai terjadinya penahanan atau apapun itu, karena bapak dan ibu dari pihak korban maupun dari pihak pelaku sebenarnya saling kenal. Kalian sudah dekat, dan karena kejadian seperti ini mungkin karena tersulut emosi itu hal yang wajar, karena anak adalah segalanya bagi kalian, dan
Saya paham kekhawatiran dari orang tua bapak dan ibu korban terhadap keselamatan anaknya, yaitu Pak Tony, di mana kepalanya sampai bocor 7 jahitan. Jadi wajar ketika reaksi kalian seperti ini. Dan dari pihak Bapak Nuri dan Ibu Indri Maulida terhadap apa yang dilakukan adik Nobjul juga atas dasar ketidaksengajaan, dan saya harap dapat sama-sama memberikan masukan yang diharapkan dari Bapak Ibu selaku korban di sini untuk menyampaikan apa yang diharapkan setelah kejadian ini. Jadi untuk mencapai kesepakatan di mana tidak bagi pihak korban tidak diberatkan, serta dari pihak pelaku tidak maksud saya dari pihak korban tidak dirugikan dan pihak pelaku tidak diberatkan, seperti itu. Jadi kalau dari pihak korban sendiri mungkin juga bisa memberikan harapannya terhadap Bapak dan Ibu dari Novi di daerah. Pangkalan juga satu desa tadi kan. Jadi Pak ya, ini memang anak kami ini memang berdiri ya berdiri udah sehat, tapi kan kami selaku orang tua juga nggak tahu ini butuh berapa lama proses pengobatannya. Jadi gimana Pak? Ya dari kami sendiri berharap juga di awalnya memang masih ya berharap untuk dari keluarga pelaku untuk mengganti rugi dari biaya operasi yang sudah selesai dilakukan, bahkan juga dari anak saya ini sejauh ini masih menunjukkan terapi psikolog, dan itu juga gratis Pak. Mungkin dari situ sih dari kami untuk berharap bahwa bisa diadukan Jadi pada saat sampai si anak saya kemarin itu di polisi pada saat pihak korban ini meminta ganti rugi sebesar 10 juta. Namun pihak dari pelakunya sanggup pada saat. Cuma saya sudah berkoordinasi dengan orang tua dari penanda mobil ini. Mereka sanggup 10 juta, tapi bisa dicicil pada saat itu bisa disampaikan. Kami juga kan punya 100 kan Pak untuk peristiwa seperti ini di luar dugaan kami. Pengertiannya Pak. Ya. Ini kan saya sebagai orang tua dari Nobjul juga meminta maaf karena perilaku Nobjul. Tapi saya merasa di sini tuh anaknya sebetulnya bukan sebagai pelaku. Dari awal kan juga karena ketidaksengajaan. Mungkin karena malam juga kan jadi lepas kendali juga. Terus anak saya ini juga mengalami luka ringan, luka di bahu sama kaki. Mungkin dari pihak korban bisa sedikit untuk ganti ruginya lebih memahami gitu loh Pak. Kami pun juga membutuhkan uang untuk pengobatan Nobjul. Ya, mungkin di sini bagaimana dari Bapak Tony dirembukin dengan kepala dingin ya. Jadi Bapak sama Ibu ini kan juga satu kampung ya. Tetanggaan, masa selek-selekan nanti lebaran nggak salah. Sebaiknya juga bisa menyelesaikannya sama-sama ya. Kan ini proses pengobatannya ini kan berproses ya Pak. Jadi kayaknya bisa ini untuk disanggupi sama keluarga Bapak. Kita kan tetangga aja Pak, tahu kondisi masing-masing gimana. Jadi ya mungkin nanti kita bayar kalau misal ada Ya. itu mau kontrol Ya. atau mau pengobatan itu mungkin baru kita bayar. Betul. Nggak langsung 10 juta kan. Dicicil sampai dia anak kami ini benar-benar pulih. gitu. Cicil Jangan sampai sukses ya Bu, sampai kuliah aja. Iya, sampai Lamaan pulih aja sampai bagus. sehat. Jadi sebenarnya apa? Ini kira-kira berapa lama dia? Apa yang heran itu apanya? Ya sebenarnya dari fisik memang masih dalam proses pemulihan ya Pak. Ya. Cuman ya dari dari psikisnya memang anak ini masih trauma. Dia takut keluar malam lagi. Lebih ya bahkan dia
takut untuk keluar rumah. Bagus berarti Pak kalau nggak keluar malam Pak. Ya. Kan keluar rumah Pak. Oh, siang kita Iya. Bahkan Kirain dia takut keluar malam. sementara ini di rumah terus Pak, dia nggak mau berangkat sekolah Pak. Oke ya, berarti kurang lebih sekitar berapa lama pengobatan dari Ade? 7 bulan boleh. Oh, 6 bulan itu. Ya 6 bulan. Mungkin seperti ini ya, karena kan Bapak sama Ibu ini sama-sama tahu proses berlangsungnya pengobatan juga akan diawasi oleh pihak dari adik Nurul. Jadi jika Bapak dan Ibu berkenan terkait penyembuhan dari adik Fatoni ini, akan Bapak sama Ibu kan juga belum tahu berapa lama dia bisa sembuh. Mungkin ini aja Pak, izin Pak. Untuk berapa lamanya kan kadang juga nggak tahu, itu kan tergantung dari nanti psikiaternya gimana. Ya kalau memang dari psikiater itu menyatakan bahwa si anak saya ini bisa pulih lebih cepat, ya di situ juga sudah selesai sih Pak, nggak apa-apa. Dari gini ya Pak. Exos, silakan Pak. Saya mau menambahkan terkait psikologisnya. Kemarin kan saya juga ikut mendampingi ketika si Tony ini berobat ke psikolog itu kan Pak. Nah, untuk masa pengobatannya sendiri itu kan mereka tuh di si Tony ini dianjurkan untuk setiap 2 minggu sekali melakukan semacam kontrol gitu untuk dilihat bagaimana sih psikologisnya, apakah traumanya itu masih ada atau enggak. Nah, untuk hal kayak gitu pun mungkin solusi dari saya juga kan untuk pembayarannya juga kan itu kan nggak memerlukan pembayaran yang, jadi setiap 2 minggu sekali itu kita nggak perlu membayar Pak, jadi kita hanya membayar ketika awal kemarin. Nah mungkin dari saya bisa membantu perkembangan psikologisnya dari si Tony, nanti bisa saya kabarkan juga ke pihak orang tua pelakunya gitu Pak. Jadi setiap Pak Tony ini melaksanakan kontrol itu nggak selalu dikenakan biaya ya. Jadi hanya waktu-waktu ketika dia butuh tindakan lebih intensif, terus itu baru dikenakan biaya. Oke, untuk kisaran biayanya sekali kontrol atau mungkin estimasi dalam jangka waktu 1 bulan berapa? Kira-kira dari Bapak sama Ibu? Mungkin dari Ibu Exos Pak yang lebih paham. Baik, untuk masalah kontrol dari psikologisnya, kemarin kan saya kan udah koordinasi ya dari pihak psikolognya. Itu tuh kita cuma menemukan sekitar 300 sampai 500 saja. Itu sudah dalam 6 kali kontrol. Nah, untuk pembiayaan tersebut nanti tuh kita juga dapat semacam obatnya untuk menghilangkan rasa traumatisnya itu, shock yang ada di dalam diri anaknya tersebut. Dan untuk pembayarannya sendiri sudah diselesaikan oleh pihak keluarga juga kemarin Pak, waktu pembayaran awal itu. Itu baru ini Pak. Oke, berarti 600 kurang lebih setengah 1 bulan 600 ya? Iya. 600.000 1 bulan. Bagaimana dari kalau dari keluarga gimana? Yang disampaikan Ibu Exos? Ya saya pendapat Ya, berarti yang tadi bilang 10 juta diklarifikasi ya, lebih setuju dengan pendapat beliau. Ya, tadi Bapak Ibu Ya, mungkin untuk apakah sanggup 600 1 bulan? dari kami siap sanggup usahakan untuk hal itu Pak. Yang penting anak saya ini bisa melanjutkan masa depannya Pak, karena saya juga tidak mau Pak. Mungkin dengan Orjun dapat hukuman masuk ke dalam lembaga hukum, dapat stigma yang nanti Ya. akan berpengaruh dengan masa depan. Nah, jadi karena sama-sama nanti berdua ini kan juga masih sekolah, usia golden age ya. Jadi gimana cita-cita semuanya ini masih bisa didukung, potensi-potensinya masih bisa dikembangkan. Dan pesan saya buat Bapak dan Ibu, dimana tadi sudah disampaikan sama Bapak RT terkait kehidupan adik berdua ini yang usianya 13 tahun, lebih diperketat lagi ya Bapak Ibu. Ya, apalagi ini masih 13, belum punya SIM, belum bisa bener motor, bawa motor malam-malam.
tabrak orang, emosinya masih belum stabil Pak. Kalau lebih diawasi lagi ya, apalagi ini kejadian kayak gini, motor belum beres bawanya, yang satu juga sama-sama emosinya masih meluap-luap, meledak-ledak, ketabrak ya gitu Pak nanti jadinya. Malah yang satu nggak terima, yang satu ya semuanya sama-sama salah kerja. Kembali lagi ke bapak sama ibu, karena bapak sama ibu ini yang salah lagi. Anak-anak ini kan masih masa perkembangan ya. Banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus ditanamkan ke mereka hal-hal baik. Lebih diawasi lagi bapak ibu, jangan sampai keluar malam, diawasi juga jam belajarnya, sosialisasinya juga diawasi, jangan sampai hal-hal kayak gini terulang. Karena kalau dari kecil udah dibiasakan keluar malam, dibiasakan tanpa pengawasan, nanti pas sudah dewasa bapak sama ibu yang kerepotan ya. Jadi begitu ya Dek Tony sama Dek Roji. Iya Pak. Jadi gak apa-apa apa yang sudah terjadi, gak apa-apa buat pembelajaran buat kalian. Dengarkan bapak ibu kalian ya, kalau bilangin A ya didengerin A, jangan dibantah, jangan juga melunjak dengan orang tua, karena kalian makan masih minta orang tua, jangan selengean ya. Ya, jadi yang disepakati tadi berarti bapak sama ibu setuju ya dengan proses pengobatan, biaya 600.000 1 bulan, dan bapak ibu selaku orang tua dari Nafjul mau mendampingi proses pengobatan dari Pak Tony, berkenan untuk mendampingi. Dan setelah ini saya harap bapak sama ibu dari Pak Tony maupun dari Nafjul dapat kembali menjadi warga yang rukun, karena bapak sama ibu ini kan satu desa ya. Jadi jangan sampai bentuk-bentukan, apalagi anak-anaknya juga dulu main bareng. Jadi jangan sampai orang tuanya juga ikut-ikutan berkonflik ya. Ya, jadi silakan dari Bapak. Berarti Reza. izin Pak, ini sesuai dengan rekomendasi Mas saya Pak, untuk anak pelaku dikembalikan ke orang tua, dan anak korban sudah diurus ya, Bu Peksos ya, di spesialis. Cuman catatannya Pak untuk anak pelaku mungkin nanti akan saya arahkan sesuai bakatnya biar Ya. emosinya itu di tempat yang pas gitu Pak. Ya. Jadi kembali ke orang tua dengan catatan itu tadi, di mana bakat yang dimiliki oleh adik Nafjul ini disalurkan ke arah yang lebih positif. Jadi mohon dari bapak sama ibu terkait komunikasi dan koordinasi bisa dibicarakan lagi nanti. Terus minta tolong bapak sama ibu untuk memberikan pengawasan yang lebih, terutama terkait sosialnya, kemudian terkait kehidupannya, jangan sampai dibiarkan keluar malam ya. Karena kalau nanti kebiasaan seperti itu susah dikontrolnya kalau sudah biasa ya bapak sama ibu. Terima kasih. Jadi disepakati ya Bapak Ibu terkait apa yang sudah kita bicarakan terkait ganti rugi yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi saya harap dari pihak korban tidak merasa dirugikan, dan dari pihak pelaku juga tidak merasa diberatkan. Saya suruh si Putri buat beritakan. Ya, baiklah. Setelah ini silakan bersalaman Bapak sama Ibu. Terima kasih sudah menjaga kondusivitas pada sidang hari ini. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak terjadi perdebatan besar seperti pada penyidikan kemarin ketika Bapak sama Ibu di Polres itu kan sampai tidak mau mendengarkan, kita malah emosinya. Ya, terima kasih ya buat adik Pak Tony, semoga cepat sembuh, dan Nafjul juga semoga cepat sembuh, jadi bisa kalian bisa bersama-sama lagi, bisa berteman lagi. Terima kasih. Ini
Ya, Bapak sama Ibu nanti tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa telah menyepakati hasil diversi pada sidang hari ini, termasuk Peksos dan juga Bapak RT. Ya, diharapkan berkenan dengan kesadaran penuh menandatangani ini tanpa ada paksaan. Jadi biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ya, terima kasih. Jadi, silakan berdiri Bapak. Ini Tito ini nggak berani keluar sini, nggak berani jalan-jalan. Nggak berani. Peksos. Besok lagi jangan trek-trekan ya. Jangan ini. Ajarin balapan kan. Kamu bakatnya apa? Kamu bisa apa? Nggak boleh. Ini kepala bocor yang sebelah Kanan kirinya. bocor semua. Ya, Jadi ini gimana Pak saya? Harus laporan lagi? kalau soal itu nanti bisa tidak tanggung orang tua kalau soal itu. Tapi jawab saya Pak ya. Cuma tadi saran saya masukin ke silat, ke boyo, atau boxing. Jangan sampai kita di Bisa satu aja, banyak tahu dan kan wakilan aja. Pak, ini Pak. nanti. Bagus ya berarti. Ya, Biasa. Kalau dokumentasi. ya terima kasih. Dengan ini sidang selesai. Hasil yang disepakati tadi, Bapak sama Ibu bisa kembali melanjutkan kehidupannya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi diharap menjadi pembelajaran dari Bapak sama Ibu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Sebagai tetangga juga bisa kumpul lagi, anak-anaknya juga bisa bermain bersama lagi ya. Terima kasih sudah berkenan. Bapak dari kepolisian, terima kasih. Bapak RT yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih. Bapak Ibu Peksos, terima kasih. Pak Reza, terima kasih selaku PK dan rekomendasi yang sudah diberikan yang disepakati bersama. Saya harap setelah ini semua keadaan menjadi normal lagi, baik-baik saja. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang diungkit-ungkit lagi. Sudah sampai di sini, pertanggungjawaban juga sudah siap untuk dilaksanakan dari pihak pelaku, dan saya harap dari Bapak Ibu pelaku korban juga bisa memaklumi proses dari Bapak Ibu pelaku, serta komunikasinya juga dijaga ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan untuk bersalam-salaman. Terima kasih Pak. Pak Polisi, tolong bantu Pak. Salaman dulu, nanti ini. Udah program malam ya. Pak Jaksa. Terima kasih Bapak. Nanti kamu jangan tanya-tanya lagi ya. Mau mulai malam ya.